Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only minus backdoor ya. Jadi ini Sony Xperia 1 Mark 3 variannya Wi-Fi only minus backdoor. Backdoornya ada retak sedikit di sini ya. Nih. Terletak sedikit di sini, untuk yang lainnya aman ya, seperti itu. Harganya Rp3.590.000 ya. Wi-Fi only, seperti itu. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Banjarnegara menggunakan ekspedisi Pos Indonesia ya. Ini dengan Pos Indonesia dengan nomor SI sekian ya. Untuk kelengkapannya kita jelaskan di awal. Untuk kelengkapannya kita kasih bonus softcase bening seperti ini, Xperia 1 bening. Kemudian kita juga kasih tambahan headset merek robot seperti ini ya, RE20. Ini menggunakan colokan jack audio 3,5 ya. Jadi untuk Xperia 1 Mark 3 itu sudah ada, diadakan lagi untuk jack audio 3,5. Ini sudah saya coba, lumayan ya, lumayan bagus untuk bassnya, tapi treble-nya kurang seperti itu ya. Ya masih worth it lah untuk dipakai seperti itu. Kemudian kita jelaskan kondisi HP-nya ya, kita jelaskan secara fisik dulu ya. Kita tunjukkan nomor emailnya dulu. Ini nomor email dengan akhiran 4974 ya, dengan akhiran 4974. Nomor email kami sensor ya, mohon maaf. Untuk nomor email fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Nomor email kami tunjukkan meskipun hanya beberapa digit terakhir sebagai identitas dari handphone itu sendiri ya. Dan ketika barang sampai, ketika barang sudah Anda terima, tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone, dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan mudah untuk ditangani seperti itu. Oke. Kemudian untuk fisiknya, tampak depan seperti ini. Untuk kaca depan, LCD depan aman, tidak ada pecah, retak ataupun goresan tajam, tidak ada ya, seperti itu. Kemudian ini belum ada pelindungnya, kami sarankan untuk membeli tempered glass ya, seperti itu. Beli tempered glass yang memang diperuntukkan untuk Xperia 1 Mark 3 ya. Jangan beli tempered glass yang universal. Jadi beli tempered glass yang memang diperuntukkan untuk Xperia 1 Mark 3 dengan ada cekungan di di lensa di kamera depan seperti ini, seperti itu. Oke. Kemudian untuk fisik bagian belakang seperti ini juga mulus ya, sebagian besar mulus. Kaca kamera juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah ya, tidak ada retak, tidak ada pecah, goresan tajam, jamur juga enggak ada, kotoran di dalam ataupun di luar bersih. Kemudian untuk minusnya itu sesuai dengan varian yang dipilih adalah minus backdoor. Foto ini juga sudah saya kirimkan ke pembeli ya. Jadi minusnya ada retak di pojok kiri bawah ini, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya fisik bagian samping, mohon maaf ada lalat ya. Ntar ada kereta. Untuk fisik bagian samping seperti ini saya kira juga lumayan mulus. Ini ada tombol Google Assistant, kemudian mohon maaf sensor sini shutter kamera ya, shutter kamera. Kemudian ini ada tombol Google Assistant, kemudian tombol power
on off beserta sensor sidik jari jadi satu, tombol volume. Kemudian untuk fisik bagian atas ada lubang kecil, mikrofon, jack audio 3,5. Kemudian untuk fisik bagian sini juga lumayan mulus. Ini ada tempat micro SD dan SIM card ya, satu micro dan satu SIM card, satu micro SD dan satu SIM card. Tetapi hanya bisa digunakan WiFi only ya. Jika mau digunakan untuk SIM-nya wajib didaftarkan di bea cukai seperti itu. Oke. Untuk internalnya sendiri ini 256 GB ya. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian bawah ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang untuk charger ya, tipe C seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek dulu untuk kamera ya. Kita masuk ke Foto Pro. Jadi untuk kamera sendiri ini ada beberapa mode ya. Jadi untuk Foto Pro ini ada beberapa mode. Jika kita klik basic seperti ini, nanti ada beberapa mode, banyak sekali. Ini ada basic, mode dasar, ini tanpa pengaturan, tinggal cekrek aja. Kemudian auto, ini semi otomatis ya. Ini meskipun mode auto, ini adalah mode bisa dikatakan semi otomatis. Jadi untuk shutter speednya tidak bisa disetting ya, tetapi untuk pencahayaan itu disetting otomatis seperti itu. Kemudian kalau di basic tadi tidak ada pengaturan apapun ya. Kemudian kalau di auto, ini semi otomatis. Untuk pencahayaan disetting oleh komputer ya atau software, tetapi untuk shutter speed, kecepatan rana, kecepatan buka tutup lensa itu diatur otomatis. Ini untuk auto. Kemudian untuk P, ini adalah program, sebentar ya, program P, program auto. Untuk otomatis ini adalah sama dengan yang auto. Sebentar ya, sebentar. Untuk yang otomatis ini juga juga P ya, P program auto ini juga semi otomatis dalam hal kecepatan rana. Tetapi untuk yang lain, misalkan untuk fokus itu bisa diatur, ISO juga bisa diatur manual ya untuk P. Kemudian untuk S ini adalah prioritas ke shutter speed. Jadi ini untuk mengambil objek yang bergerak cepat ya, misalkan hewan lagi berlari, kucing lagi berlari, mobil sedang melaju seperti ini, burung sedang terbang. Nah, ini cocok menggunakan prioritas kecepatan rana ya, atau shutter speed. Anak sedang berjalan seperti itu. Kemudian untuk M ini pencahayaan manual, full manual. Jadi lebih fokus ke ISO seperti itu. Dan shutter speednya bisa diatur juga di sini, full manual. Kemudian untuk MR ini adalah settingan favorit kita, bisa disimpan di MR seperti ini, seperti itu ya. Kita tidak akan bahas satu persatu mengenai fungsi dari kamera ya, karena ini Sony Xperia ini memang lebih rumit daripada Google Pixel. Jadi harus mengetahui seluk-beluk kamera ya, mengetahui seluk-beluk kameranya, paham dengan settingan kamera agar bisa memaksimalkan kamera daripada fungsi daripada kamera HP ini, seperti itu. Oke, sekarang kita ke mode basic aja ya, tinggal cepret aja. Ini coba ini 1 kali, ini lensa utama ya, lensa 1 kali, ini lensa utama. Kemudian 2,9 ini optical zoom 2,9 kali ya, bukan digital.
Oke, kemudian kalau 4,4 ini juga optical zoom 4,4 kali. Kemudian kalau 0,7 ini lensa ultra wide seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba cek kamera depan juga. Oke. Kemudian kita coba cek lampu flash ya. Lampu flash juga menyala ya. Lampu flash juga menyala. Kita coba lihat hasilnya ya. Ini daripada kamera depan, ini lensa ultra wide, ini optical zoom 4,4, ini optical zoom 2,9, kemudian ini lensa utama seperti itu ya. Oke, kamera berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi. Kamera sudah, kemudian kita cek ke speaker ya. Kita coba buka YouTube, kita setel musik. Oke ya, aman. Untuk speaker atas bawah aman, stereo ya, sudah ada haptiknya juga ya. Kalau kita lihat di sini, sebentar. Kalau kita setel musik, nah ini muncul lah, ini haptik ya, jadi getaran seperti itu. Jadi sudah ada haptik seperti di iPhone ataupun flagship lainnya, itu sudah ada getaran haptik seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke speaker sudah, kamera sudah. Kita coba ke pengetesan fungsi dasar ya, biasa. Kita cek dulu untuk touchscreen seperti itu, di mana ya, di layar sentuh. Oke, touchscreen. Kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang sebenarnya di tiap video kami sudah kita sampaikan, tetapi tetap tidak bosan-bosan kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Ketika kita bepergian, handphone jangan dimasukkan di celana yang ketat, celana jeans yang ketat, atau celana apapun yang ketat. Hindari penekanan ya, karena jika kita masukkan di celana yang ketat ya, ketika kita jongkok ataupun duduk, bisa saja handphone tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, jauhkan dari tempat tidur, letakkan di atas meja, atau intinya jauhkan dari di samping ketika tidur ya, karena bisa saja ketika kita sanding ketika tidur itu tidak sengaja tertindih ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Bisa terjadi garis, bisa terjadi shadow, bisa terjadi flicker, bisa terjadi green screen dan sebagainya. Mengingat harga LCD handphone ini sangat mahal, hampir sama dengan harga HP itu sendiri ya. Kita lihat di marketplace itu harga LCD nya itu 3.250.000, jadi hampir sama dengan harga HP itu sendiri. Jadi intinya sebisa mungkin hindari layar handphone dari penekanan-penekanan.
apakah itu penekanan ketika di dalam saku baju, di dalam saku celana, di dalam tas, atau di dalam apapun, hindari penekanan-penekanan pada LCD. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya, jangan sampai over charging seperti itu ya. Over charging dalam artian dicas selama berjam-jam melebihi waktu normal. Misalkan jika 3 jam penuh ya cabut ya, jangan biasanya ditinggal tidur di malam hari, itu yang sangat-sangat tidak kami rekomendasikan ya. Tips dari kami, misalkan ketika kita mau tidur di malam hari dan melihat handphone ini baterainya lemah, lebih baik biarkan saja, nggak perlu dicas, jangan dicas. Lebih baik kita cas di pagi hari ya, ketika kita bangun misalkan jam 5 pagi kita bangun dicas, kemudian atau setengah 5 pagi kita bangun dicas, kemudian setengah 7 pagi mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh seperti itu ya. Mengingat untuk 2 jam itu memang hampir penuh seperti itu, untuk normalnya mungkin 3 jam ya, tetapi itu lebih bagus daripada beresiko overcharging yang mengakibatkan bisa terjadi mati total ataupun ya seperti itu ya, mati total seperti itu bisa terjadi untuk jika terjadi overcharging. Meskipun sudah ada pengaman ya, kita tahu setiap handphone, apalagi handphone flagship seperti ini, selalu ada pengaman terkait dari overcharging, tetapi kita nggak tahu namanya tanggul dibuat untuk menanggulangi banjir, tetapi jika terlalu sering ditekan oleh air laut tetap juga akan jebol juga. Begitupun juga dengan perangkat elektronik ya, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga terkait dengan panas ya atau overheat, ini selalu menjadi PR di semua handphone flagship ya, termasuk Samsung, iPhone, Sony, Google Pixel, itu PR-nya sama, yaitu panas atau overheat. Maka dari itu saran dari kami, kalau di Sony itu jika terjadi overheat itu ada muncul notifikasi ya bahwa handphone mengalami suhu meningkat suhu tajam, sehingga hentikan pemakaian dulu ya. Ketika muncul notifikasi suhu tinggi, lebih baik hentikan pemakaian, jangan dipaksa, karena jika dipaksa bisa terjadi overheat dan bisa berakibat terbakar pada IC CPU atau pada mesin. Saran dari kami ya, jika dipakai dengan durasi yang panjang, misalkan dalam bermain game atau merekam video dengan durasi lebih dari 10 menit, kemudian live streaming, entah itu live streaming di Facebook, TikTok, Shopee ataupun yang lainnya, itu wajib menggunakan cooler ya. Murah kok cooler itu di Shopee, itu banyak dijual mulai harga 50.000 sampai 100.000, itu sudah sangat bagus. Itu sangat-sangat wajib ya jika HP ini digunakan untuk misalkan untuk bekerja ya, untuk fotografi, untuk videografi, dengan durasi yang panjang sampai setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu wajib di belakang sini ditempeli cooler, itu wajib ya. Agak ribet sedikit tetapi itu sangat-sangat worth it dengan hasilnya. Oke. Oke. Itu ya terkait dengan overheat. Jadi itu ya, untuk touchscreen aman, tidak ada kendala ya. Kemudian kita cek ke LCD atau display ya, atau warna monitor sesuai dengan deskripsi. Oke, sesuai dengan deskripsi aman ya. Untuk LCD kita jamin aman, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada garis, tidak ada green line, tidak ada green screen ya. Untuk LCD aman ya.
Kemudian kita cek ke multi touch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 multi touch 10 jari bisa. Kemudian kita cek kamera tadi sudah, suara, mikrofon ya. Untuk mikrofon kita cek sebentar, ada suara kereta. Kita cek mikrofon. Halo, cek mikrofon bawah. 1 2 3 cek. 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon bawah. 1 2 3 cek. 1 2 3 cek. Ya, kedengaran. Kita cek lagi yang atas. Halo, cek mikrofon atas. 1 2 3 cek. 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon atas. 1 2 3 cek. 1 2 3 cek. Ya, kedengaran. Kita cek untuk sensornya ya. Untuk sensor 3D ini sensor giroskop ya. Oke, aman. Ini harus jalan ya. Sensor suhu tidak ada, sensor kompas. Oke, bisa membaca ya. Oke, sensor aman. Kemudian kita cek sensor cahaya. Oke, bisa membaca. Kemudian pengukur kecepatan, ini akselerometer ya, bisa membaca XYZ. Kemudian sensor kedekatan, ini proximity, kita tutupi coba. 0 5 cm 0 cm. Oke, bisa ya proximity. Kemudian sensor tekanan 981 982. Oke, bisa ya. Kemudian sensor gravitasi juga bisa membaca XYZ. Sensor kelembapan tidak ada. Oke, sekarang untuk sensor-sensor sudah. Kemudian sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jari coba kita setting pola dulu. Kita setting pola. Oke, kita klik selesai. Coba kita matikan HP-nya ya. Kita sentuh aja. Oke, nyala ya. Sekali lagi kita sentuh aja. Oke, nyala. Kita hapus lagi untuk pola dan sidik jarinya. Oke, kemudian kita cek yang terakhir sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi eSaldo. NFC on, kita ambil etol ya. 19.100 rupiah. Oke ya, saldonya sekian. Bisa membaca saldo daripada etol atau e-money dari Bank Mandiri, menandakan NFC-nya berfungsi dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Kita matikan dulu HP-nya.
ini kita potong ya, biar kurir tidak tahu isinya apa. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini paket tanpa atas seperti ini, tanpa samping, bawah, samping sini, samping sini, samping sini, samping sini, dan semoga paket sampai dengan aman ya, diterima dengan aman, tidak ada kendala di pengiriman, dan HP-nya awet dan bermanfaat ya. Amin. Terima kasih.